Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Cayang Nitias. Saya dari Universitas Islam Majapahit, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang membaca fungsional dan pengembangan. Membaca fungsional ialah pembelajaran tentang membaca kalimat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari secara praktis bagi anak-anak dan memiliki tujuan agar anak-anak itu bisa untuk melakukan aktivitasnya di kehidupan sehari-hari secara mandiri, terutama dalam kehidupan modern ini dengan memahami kata atau kalimat yang terdapat di lingkungan sekitar sang anak. Yang kedua, metode pengajaran membaca fungsional ada 6. Yang pertama, metode fonik. Metode ini merupakan pengajaran membaca yang menekankan pada bunyi huruf. Yang kedua, metode linguistik. Metode ini untuk memecahkan sebuah sendi bunyi yang disusun menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, metode SAS, struktural analitik sintesis. Metode ini merupakan metode yang dilakukan secara analisis secara detail. Yang keempat, metode alfabetik. Metode ini yaitu merangkai suatu kata dengan suku kata hingga menjadi sebuah kata. Metode yang kelima ialah pengalaman bahasa. Metode ini merupakan sang anak itu harus memiliki keterampilan mendengar dan keterampilan bercakap serta menulis. Yang keenam, metode VAKT, visual, auditory, kinestetik, dan taktikal. Yang pertama itu memilih bacaan berdasarkan kata yang dipilih oleh sang anak. Yang kedua, sang anak untuk diminta menelusuri kembali tulisan dengan jari-jarinya, lalu membacakannya. Yang ketiga, guru akan mengenalkan kata-kata baru. Dan yang keempat, sang anak disuruh belajar membaca dari buku tulisnya. Yang ketiga, pendekatan membaca fungsional. Pendekatan ini yaitu word recognition, ialah mempelajari tentang kosakata dasar dan mempelajari kosakata yang menyimpang dari prinsip pengucapan. Pendekatan yang kedua, word analysis, ini mempelajari tentang makna kata majemuk, mengidentifikasi arti singkatan, dan mengidentifikasi perubahan akhiran. Yang ketiga, literal comprehension, yaitu tentang pendahuluan, membaca detail, dan membaca nyaring. Keempat, interpretation, yaitu tentang hubungan sebab akibat, perbandingan, dan perbedaan. Application, ini bertujuan untuk memproses arah tujuan, checking, dan analisis. Pengembangan dalam membaca fungsional yang pertama, membaca literatur yang baik untuk siswa setiap hari dan memiliki literatur yang sebenarnya di meja bagi siswa untuk dibaca dirinya sendiri. Yang maksud yang pertama ialah sang guru akan membacakan literasi untuk siswanya di waktu setiap hari dan memiliki tujuan agar sang siswa itu memiliki catatan literasi yang telah dibacakan oleh gurunya dan bermanfaat
bagi dirinya sendiri. Yang kedua, menyediakan waktu setiap hari untuk membaca dalam hati yang berkelanjutan. Maksud yang nomor 2 ini ialah sang guru akan memberikan waktu bagi siswanya untuk membaca materi yang telah disampaikan secara bertahap. Yang ketiga, memberikan peluang harian untuk membaca dan menulis untuk tujuan nyata. Yang ketiga ini maksudnya ialah sang guru akan memberikan peluang bagi sang murid untuk selalu membaca dan menulis agar sang anak atau muridnya tersebut bisa membaca dan menulis di kehidupan nyatanya. Yang keempat, mengajarkan keterampilan membaca dalam konteks, bukan dalam isolasi. Yang kelima, ialah mengintegrasikan ke kurikulum untuk memungkinkan keterampilan literasi digunakan di seluruh bidang studi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.